yang pertanyaan Bu? Biasanya Saya. kawan-kawan nggak ada. Saya. Oh ya, boleh Bu Lina, monggo. Matur nuwun. Bu Nur tadi kan dijelaskan ya untuk dekat dengan Al-Qur'an kan ada 5 tadi ya, mendengarkan, kemudian membaca, kemudian apa tadi mentadabur, menghafal gitu nggih. Terus tadi dijelaskan juga kalau membaca itu di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Nah, kalau misalnya tadi kan ada 5 cara nggih, kalau kita misalnya mendengarkan, begitu mentadabur, apakah ya pahalanya sebesar kalau kita membaca? Matur nuwun. Monggo, Bu. Ya, baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu. Ibu Dewi ini ya. Masya Allah, luar biasa. Setiap dari aktivitas tadi diberikan pahala hanya berbeda-beda, Bu ya. Berbeda-beda. Kalau tadi untuk mendengarkan Al-Quran, itu akan memperoleh rahmat Allah ya, dalam surat Al-A'raf ayat 204 tadi. Memperoleh keutamaannya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah yang kayaknya kemarin sudah di plotting untuk dikaji ya tentang rahmat Allah ini ya. Kemudian bagi yang membaca tadi sudah saya sampaikan, untuk menghafal itu otomatis Bu, kalau menghafal kan membaca dulu ya. Jadi kalau menghafal Al-Quran itu dia pasti dapat pahala per huruf dari yang dia baca berulang-ulang sampai hafal itu, juga diberikan keutamaan-keutamaan yang lain, diantaranya para hafid Quran yang sekaligus mampu mengamalkan isinya itu diberi hak memberikan syafaat 10 keluarganya. 10 keluarganya. Kemudian juga bisa memberikan mahkota ya pada kedua orang tuanya gitu. Kemudian untuk tadabur itu otomatis kalau tadabur kita kan juga membaca ayatnya ya Bu ya. Baca ayatnya, kita dapat pahala per huruf. Kemudian kita kan tadabur itu sampai memahami isinya. Dengan memahami kita dapat pahala dari memikirkan ayat-ayat Allah. Kemudian mengamalkan, mempraktekkan, kita dapat pahala dari amal yang kita lakukan ya, dari perintah-perintah Allah yang disampaikan dalam ayat-ayat tersebut begitu. Kalau mengamalkan jelas ya, setiap amal yang kita amalkan dari petunjuk yang Allah berikan dari Al-Qur'an itu pasti dapat pahala gitu ya. Jadi sebenarnya dari semua rangkaian ya, kecuali mendengar itu bisa mendapatkan pahala per huruf. Apalagi kalau kita mendengar tuh sambil menirukan Bu mulutnya ya. Nah, kan kadang kita kan mendengar mengikuti gitu ya. Nah, itu setiap hurufnya dapat pahala. Jadi dari 5 hal tadi kita bisa dapat pahala dari setiap hurufnya, Bu. Masya Allah ya. Apalagi kalau menghafal itu. Menghafal itu pasti kan satu ayat, misalnya mau hafal satu ayat itu kan harus dibaca berulang-ulang ya. Nah, jadi setiap bacaan kita yang berulang-ulang itu setiap hurufnya itu dapat pahala yang berlipat-lipat tadi, Bu ya. Ngoten nggih, Bu nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Terima kasih Bu Ustadzah. Ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan via Raisen, Bu? Jika tidak, saya mohon izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya pilih beberapa, nggih. Yang pertama adalah, ini pertanyaan dari Bu Dr. Witri. Yang pertanyaan pertama, apa indikasi puasa seseorang atau bacaan Quran seseorang diterima oleh Allah SWT? Atau ibadah lain secara umum, indikasinya bahwa ibadah tersebut diterima menika nopo ngaten? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Saya keder nih ibu-ibu yang hebat-hebat nih, pertanyaannya sulit-sulit nih. Aduh, ya saya tidak bisa menjawab. Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh para salafus salih, para ulama ya. Para ulama mengatakan, yang insya Allah sebenarnya perkataannya sudah masyhur ibu-ibu ya. Min alamati qabulil amal, ya, an yuwafiqahu wahu bil amalil ladzi ba'dah. Salah satu tanda amal seseorang itu diterima di sisi Allah adalah Allah memberikan dia kemudahan untuk melakukannya di kesempatan berikutnya. Itu ya. Insya Allah ini sudah masyhur nggak perkataan ini. Jadi insya Allah juga tidak perlu saya jelaskan, insya Allah sudah bisa diterima ya, dan itu perkataan para salafus saleh. Jadi ketika kita bisa menjaga kesinambungan amal, bisa istiqomah, bisa continue, ya tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita bisa lanjutkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, itu tanda bahwa amal kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
para ulama juga berpesan kepada kita, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah engkau itu budak dan hamba Allah, bukan hamba Ramadan, gitu. Maksudnya bagaimana? Semuanya mau dilakukan di bulan Ramadan. Ya, semuanya hanya dilakukan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan bubar, padahal Ramadan kan hanya ada 30 hari. Sedangkan kita punya 360-an hari gitu kan. Nah, itu. Jadi salah satu tandanya dari situ apa yang disampaikan oleh ulama tadi. Dimudahkan oleh Allah untuk melakukan atau mempertahankan ya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan gitu. Maka juga mungkin perlu kami sampaikan di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, disebutkan para sahabat itu full 1 tahun itu berdoa yang kaitannya dengan Ramadan, Bu ya. Jadi 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa agar disampaikan usianya pada bulan Ramadan. Kemudian setelah mereka melewati bulan Ramadan sampai bulan Shafar, ya sampai bulan Shafar itu berdoa terus an yataqabbalahullahu minhum, agar Allah menerima amalnya. Maka setiap ketemu orang, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan nih amal kita sudah maksimal di bulan Ramadan tidak sia-sia tapi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu 6 bulan, bukan hanya Syawal saja kita ucapkan taqabbalallah gitu ya. Itu karena khawatir jangan-jangan nggak diterima nih di sisi Allah gitu kan. Kok hilang karena Ramadannya gitu ya. Demikian Ibu ya. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Mohon izin menambahkan 2 pertanyaan lagi, Ustazah. Ada pertanyaan lagi tentang ini. Ustazah, bagaimana penjelasannya tentang pernyataan jika di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, kemudian kejahatan masih merajalela. Nah, bagaimana memahami ini? Untuk memahami ini semua, memang ada multi kalimat atau redaksi ini multi tafsir, tapi sebenarnya ini bisa kita lihat dari konteks secara langsung ya. Kalau dalam ilmu tafsir itu mantuknya itu sudah bisa diterima. Mantuk itu redaksinya itu sudah diterima bahwa memang di bulan Ramadan itu benar-benar setan itu dibelenggu oleh Allah, Bu. Maksudnya fakta dan realitanya itu benar-benar terbukti. Ya, orang yang tidak biasa sholat dia bisa sholat, orang yang tidak biasa baik dia bisa baik. Itu karena memang setannya dibelenggu oleh Allah. Adapun masih adanya kejahatan yang merajalela, berarti non sewu pelaku kejahatan ini kejahatannya sudah level tinggi gitu. Jadi lebih didominasi oleh iblis ya. Iblis dan syaitannya itu sudah mendarah daging ada pada dirinya, sehingga meskipun Allah memberikan bantuan dengan membelenggu syaitan-syaitan itu tidak dibiarkan leluasa mengganggu manusia, dia tetap terjerumus itu ya, karena sudah sangat sulit ya untuk ya misalnya gini Bu, sebagai contoh saja gitu ya, kan ini ujian online gitu, ujian online ada barangkali ya sebagian dosen yang sudah kasih kisi-kisi, kan itu membantu tuh ya, membantu siswa untuk bisa lebih dapat hasil lebih baik gitu ya. Udah dikasih kisi-kisinya, bahkan mungkin bocoran soalnya, kok dia nggak bisa juga, berarti benar-benar dia nggak belajar gitu. Benar-benar dia nggak lulus. Jadi bukan karena tidak dikasih kisi-kisi, bukan berarti tidak dikasih bocoran soal, semuanya dikasih loh, tapi kok kamu bisa nggak lulus? Ya itu karena kebangetan banget gitu. Bisa diterima ini ya Bu ya, itu analoginya seperti itu gitu. Dan faktanya kan banyak orang yang mendadak baik kan di bulan Ramadan gitu ya, bisa sholat tarawih 11 rakaat, itu kan sunnah Bu. Di luar Ramadan jarang loh orang bisa ba'da isya sholat rawatib 4 rakaat atau 2 rakaat plus witir aja berat gitu ya. Nah, tapi faktanya di bulan Ramadan masjid-masjid lebih penuh dan sebagainya, itu karena tadi setannya itu dikekang ya. Bagi yang berusaha ya insya Allah bisa, bagi yang kebangetan ya tetap aja gitu ya. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Ustazah, ini pertanyaan ketiga. Tadi Ustazah ngendika umur umat Nabi Adam itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Apakah dalam Al-Quran menceritakan perihal umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Kemudian pertanyaan kedua mengenai doa, bahwa doa itu pasti dikabulkan, apalagi di bulan Ramadan. Bisa nanti besok atau yang akan datang waktunya. Ada yang bilang tidak di dunia, nanti akan dikabulkan di akhirat.
Yang saya tanyakan, indikasi doa kita belum terjawab apa begitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Aduh, pertanyaannya sulit-sulit nih Bu-Ibu ya. Baik, kalau di dalam Al-Quran itu tidak diceritakan yang lebih pasti. Kalau bilangan itu kan tidak multitafsir ya. Itu memang tidak ada kecuali yang kaitannya dengan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh nanti bisa dibuka di surat Nuh. Di sana Nabi Nuh berdakwah itu alfi sanatin illa khamsin. Alfi sanatin illa khamsin. Ini belajar matematika yang unik dari Al-Quran nih. 1000 tahun dikurangi 50. Berapa, Bu? Alfi sanatin illa khamsin. 1000 kurangi 50. Di-mute, Bu. 950 kalau matematikanya. Iya, betul. Nah, itu. Dakwahnya Nabi Nuh saja 950 tahun. Berarti usianya berapa? Kemudian, kalau untuk keterangannya di dalam Al-Quran tidak langsung ya, Bu, ya. Kecuali itu ya. Karena bilangan itu tidak multitafsir, jadi tidak bisa ditafsirkan. Kalau 1000 ya 1000. Kalau ini kan makanya kita tidak bisa sampaikan kalau memang tidak ada bukti teksnya gitu. Nah, kemudian kita tahu kan Nabi Ibrahim itu dikaruniai putra ketika sudah berusia senja ya. Berusia senja sampai Nabi Ismail juga diangkat menjadi nabi, padahal usia senja itu kurang lebih 100 tahun ya di dalam tafsir itu. Nah, berarti kan usianya jauh lebih panjang lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau di dalam hadis memang disebutkan tadi ya bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan khuliqa Adam wa tuluhu sab'una dhira. Ya, situ nadhira. Adam itu diciptakan dengan 60 hasta tingginya ya. Kemudian setiap umat itu dikurangi oleh Allah ya. Walam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Jadi setiap umat itu diperpendek baik itu fisiknya ataupun usianya. Seperti itu ya. Untuk kejelasannya tadi berapa-berapanya memang tidak di dalam Al-Quran tadi ya, hanya tadi tentang Nabi Nuh ya. Nah, jadi diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah dan tentunya dalam bukti-bukti sejarah yang ada gitu ya. Sejarah yang ada ini harus diperdalam ini kalau mau mengkajinya, misalnya antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud itu jaraknya berapa, Nabi Hud dengan Nabi setelahnya jaraknya berapa sampai Allah mengutus kembali, itu kan berarti nabinya sudah meninggal. Nah, itu kalau misalnya setelah diutusnya itu mengutus kembalinya 500 tahun berarti usia mereka sampai di situ ya. Allahu alam. Kemudian doa itu pasti dikabulkan jika tadi sudah saya sampaikan ya, jika sudah memenuhi syarat dan fikihnya. Salah satu syarat itu adalah doa yang ini tema khusus Bu harusnya ya dikajinya ya. Doa itu ada syarat-syarat berdoa ya, diantaranya tidak boleh tergesa-gesa. Inti atau ciri-ciri orang yang tergesa-gesa dalam doa itu misalnya gini, dia belum dikaruniai keturunan gitu ya. Ada yang menyarankan nih, coba Bu pergi umroh, doalah di sana, multazam kan tempatnya mustajab tuh gitu ya. Saya sudah pergi umroh, saya sudah ini, tapi belum juga. Nah, ini termasuk orang yang tergesa-gesa. Dalam tafsir hadis Rasulullah itu ya, Allah itu tidak mengabulkan doa al-mustajil, yaitu orang yang tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bingung, seperti apa sih orang yang tergesa-gesa dalam doa? Ternyata begitu. Dia sering menyebut-nyebut kalau dia sudah berdoa, tapi tidak terwujud juga. Gitu ya. Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Tapi tadi, kalau doa itu tidak mengandung keburukan, tidak memutuskan silaturahim, kemudian juga menjaga ya makanan dan minumannya. Kan ada tuh hadis yang sudah sangat masyhur ya, ada orang yang berdoa sepenuh hati ya Rabbi gitu kan, tapi mat'amu haram, yang dia makan haram, kemudian masyrabul haram, yang dia minum juga haram, malbasu haram, yang dikenakan juga haram, fana yustajabulah gitu ya. Bagaimana Allah mau mengabulkan? Padahal Allah perintahkan ya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah saja yang hanya yang halal dan thayyib begitu kan. Istrinya berdoa itu kan meminta. Misalnya kita nih meminta ya, mengajukan proposal kepada suami nih.
minta Scoopy baru dong gitu ya. Tapi itu misalnya yang kita lakukan itu sesuatu hal yang menyalahi ya perintah suami gitu. Misalnya kamu jangan suka pergi malam-malam gitu, tapi setiap hari pergi malam. Kira-kira proposalnya dikabulkan apa enggak? Nah, analoginya seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu ya indikasi doa kita belum terjawab ya Allah alam ya Bu ya. Karena di sini maksudnya semua doa yang memenuhi tadi pasti dijawab oleh Allah. Hanya pengkabulan doa itu ada 3 jenisnya. Ada yang disegerakan, afanusari'u lahum fil khairat, disegerakan kebaikannya. Jadi hari ini berdoa, besok udah dapat jawabannya. Yang diminta A dapat A gitu ya. Atau dikabulkan dengan sebaliknya untuk dihindarkan dari keburukan yang dia minta. Ini yang kadang kita tidak ketahui ya. Ini sebenarnya dikabulkan doanya. Misalnya nih, aduh udah pemberkasan doa ini, ternyata nggak lulus juga sertifikasi gitu ya. Padahal teman dia lulus sertifikasi, sama padahal semuanya sama gitu ya. Nah, karena sertifikasi misalnya ada Serdos ya Bu ya, ada Serdos. Dia nggak dapat Serdos karena nggak lulus sertifikasi misalnya. Ternyata dengan dia tidak lulus sertifikasi itu, dia diberikan kesehatan full, di mana mungkin temannya yang lulus sertifikasi tadi, dana Serdosnya itu habis untuk berobat. Misalnya begitu. Ya, jadi dihindarkan oleh Allah dari keburukan yang dia minta. Artinya ketidaklulusanmu dalam sertifikasi itu adalah ganti daripada kesehatan yang aku berikan kepadamu. Gitu. Nah, misalnya itu ya. Ini perlu perenungan kalau yang kedua ini. Jadi justru sebaliknya gitu. Nah, itu. Atau yang disimpan oleh Allah. Ya, disimpan nanti diberikan pada hari akhir. Maka sebagaimana kita tahu dalam hadis Rasulullah, beliau sampaikan yang artinya bahwa nanti yang pertama-tama masuk surga itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin gitu ya. Orang-orang yang dunianya belum beruntung lah gitu ya. Kenapa? Karena mereka kan juga berdoa ya Bu ya. Dan tidak sedikit kan di antara mereka juga yang bersungguh-sungguh doanya dan doanya memenuhi syarat, tapi belum disegerakan oleh Allah. Maka wajar dong, adil dong gitu ya. Kalau mereka didahulukan. Adapun orang-orang yang sudah disegerakan oleh Allah di dunia itu ditunda sampai setengah hari ya, setengah hari setelah mereka itu masuk surga. Itu ada hadisnya, nanti silakan googling ya. Setengah hari, tapi setengah harinya di akhirat itu sama dengan 500 tahun gitu ya. Ka'alfisanatin mimma ta'uddun. Hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Demikian Ibu, Allahu a'lam. Jadi Ustazah, terima kasih. Ini sebagai closing mungkin bisa direspon singkat mohon ya. Ini pertanyaan dari Bu Dr. Fitria. Ini kayaknya Bu Dr. Fitria ini penasaran dengan Scopus tadi ya. Jadi kaitannya dengan yang interaksi dengan Al-Quran itu kalau di UNS itu ada remun Scopus Bu Nur. Jadi kalau kita bisa publish di Scopus kan remunnya lumayan besar ya. Tapi kalau dihitung-hitung dengan unta tadi, mungkin kalahlah Scopus gitu. Nah, Bu Fitria menanyakan ini, interaksi Al-Quran ini, membaca Al-Quran itu bagaimana? Apakah bisa dengan pengucapan, bisa dalam hati, ataukah harus membaca musyafnya, ataukah boleh membaca terjemahannya? Mungkin bisa jawab singkat, Bu. Monggo. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Adakah dosen bahasa? Punten. Nggak ada. Oh, MIPA ya. Definisi membaca itu definisinya adalah menggerakkan kedua bibir sehingga menghasilkan bunyi. Nah, itu jawaban singkat saya, Bu ya. Menggerakkan kedua bibir sampai menghasilkan bunyi. Kalau dalam hati itu namanya batin. Nah, seperti itu insya Allah sudah singkat dan mudah dipahami ya. Ya, berarti memang harus melafadzkan sesuai dengan tahsin atau tajwid mungkin benar ya, mungkin lebih afdalnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf ini Bu-Ibu sudah terlewat sekali 12.49 karena memang banyak sekali diskusi kita. Untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab mungkin kaitannya dengan fikih. Kalau tidak keberatan nanti saya kirimkan via WA, nanti bisa direspon ya untuk boleh. Nanti bisa kita teruskan ke grup.
Jadi Ibu-ibu mohon maaf sekali untuk beberapa pertanyaan titipan tadi kalau misalnya ada yang belum terjawab. Insya Allah nanti akan kami teruskan di grup kalau misalnya sudah ada jawabannya. Terima kasih sekali sudah bergabung Ibu-ibu yang ada di sini dan juga mungkin Ibu-ibu yang tadi yang sudah lebih dulu live. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam meng-guide kajian hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, istighfar banyak kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.